Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada siapa saja dan di mana saja berada yang mulia dan yang akan ditambah mulia oleh Allah yang maha mulia. Pada saat yang indah penuh dengan nikmah di dalam liputan rahmah Allah Subhanahu ini, tentu akan lebih indah apabila kita membaca atau mendengarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu a'idza ma mintu lasawfa ukhraju hayya awala yankurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina summa lanuhdirannahum haula jahannama jisiya. Wayakulu sedang atau akan berkata. Jadi yakulu itu bisa sedang, bisa akan karena fi'il mudhari, bisa present, bisa future. Al-insanu manusia, aidza mosok ketika, aidza mamitu, aku telah mati. Kenapa ma-nya tidak diartikan? Mamitu karena ma-nya sebagai dzarofiyah untuk menjelaskan dimensi waktu. Ketika, ketika ditambahi ma, idza ma, maka ma-nya dzarofiyah untuk menjelaskan dzaraf, dimensi zaman. Lasaufa, niscaya akan ukhraju, dikeluarkan hayan dalam keadaan hidup. Ini ucapan orang kafir yang disitir, diekspos oleh Allah. Karena Allah tidak ridho apabila ada orang mengatakan mosok. Kalau aku telah mati, telah menjadi tanah, telah dikubur, akan dihidupkan lagi sebagai manusia seperti saat ini. Ini benar-benar ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka justru diekspos. Setelah diekspos oleh Allah, dikomentari. Awala yakurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Awala yakuru, apakah dia tidak ingat? Apakah tidak ingat al-insanu manusia tersebut bahwa sesungguhnya kami Allah khalaqnahu min qablu, telah mencipta dia sebelum itu. Sebelum kita menjadi manusia, Allah lah yang mencipta, bukan ayah kita, bukan ibu kita. Walam yaku syai'an, padahal dulu sebelum itu bukan sesuatu yang berarti. Tadinya hanya setitik sperma, satu sel sperma yang maha kecil. Setelah membuai sel telur, maka oleh Allah dirumat, dirawat, kemudian dijadikan janin. Walam yaku syai'a, padahal tadinya bukan apa-apa. Artinya bukan apa-apa yang berarti. Karena kalau bangsa Arab tuh
menyatakan remeh kadang menggunakan lafal syai'ah. Syai'un, syai'an, syai'in itu terkadang untuk menyatakan remeh. Ya memang arti secara harfiah syai'an itu sesuatu. Tetapi dalam dialek bahasa Arab kuno yang fusha itu dulu seperti itu. Kemudian Allah menyumpai kepada mereka, "Fawarabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad." Ya Allah sendiri Tuhannya Nabi Muhammad. Kenapa mesti Allah berfirman Rabbuka? Ya, tentunya beberapa hikmah. Karena Rabbu itu adalah sifat Allah. Ya sifat Allah. Rabbu itu ya mencipta, kemudian merumat, melindungi, menyempurnakan, menopang, memberi kehidupan. Semua sifat yang baik itu Rabbu. Termasuk di antara hikmahnya biar Nabi sadar bahwa dirinya itu bisa ada adalah karena ada Rabbu, ada yang merumat, merawat, mencipta, yaitu Allah. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad. Lanahsyurunahum wasyayatina. Niscaya kami Allah akan mengumpulkan mereka yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Akan kami kumpulkan mereka semua wasyayatin bersama para setan. Kok bersama? Wawunya kan wawu ma'iyah. Dan bermakna bersama. Wasyayatin haula jahanam, di sekeliling neraka jahanam. Sisian dalam keadaan bersimpuh. Bersimpuh karena saking takutnya Allah atau saking takutnya neraka jahanam yang maha dahsyat. Dan seterusnya dari ayat ini kalau kita kaji terus, maka sepertinya atau secara tidak langsung Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya iman dengan hari kebangkitan atau dengan hari akhir termasuk dari rukun iman. Maka kita sebagai orang iman wajib mengimani. Harus percaya bahwa besok kalau kita setelah meninggal dunia, setelah menjadi tanah, maka akan dihidupkan lagi oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Malahan kalau dalam ayat lain, meskipun kalian telah menjadi benda yang kamu anggap paling keras, misalkan menjadi batu, karena kan memang tengkorak bisa membatu, fosil kan bisa membatu. Itu pun oleh Allah akan dijadikan makhluk hidup lagi seperti semula. Akbaru fi syudurikum fasayakuluna man yu'iduna kulil ladzi fadarakum awwala marrah. Begitu dalam surat Isra. Wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, meskipun manusia itu nantinya barangkali ada yang sampai menjadi batu. Ya memang ayatnya tidak mengatakan begitu. Akbaru fi syudrikum. Meskipun kalian nanti akan menjadi benda yang kamu anggap pol, dianggap kerasnya pol menurut hati kalian, ya tetap oleh Allah akan dihidupkan lagi menjadi manusia. Bahkan kebangkitan internasional atau kebangkitan di hari kemudian itu hanyalah Allah membutuhkan satu hentaan. Karena ketika itu malaikat Israfil menghentakkan sangkakala, raungannya membahana, mengguncangkan alam semesta. Di dalam wan naziati gharqa, Allah berfirman, wan naziati gharqa wan nasyitati nashta
والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Fa'inama hakikinya dia kebangkitan di hari kemudian nanti zajrotun hanya satu hentaan, yaitu hentaan Israfil dengan sangkakalanya. Fa'idha tahu kok idza diartikan tahu karena idza di sini harful fuj'ah, huruf untuk menyatakan tahu atau di luar dugaan. Hum mereka bisahiroh kumpul di padang sahara atau di alam mahsyar. Demikian semoga Allah paring tambahan hidayah, inayah, barokah, hikmah, syihah wal afiyah. Allahumma arina rasulaka fil manami wal yaqdah wa du'aidina yadah yaqulu lana birahmatika ya arhamar rahimin wassalli wassalim alaihi wa barik alaihi abatan sarmatan hatta tarda wa yarda ya rahman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.